Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan Siti Hawa ketika masih di surga. Nabi Adam dan Siti Hawa tidak pernah melakukan hubungan intim selama di surga. Begitu bunyi sebuah hadis yang dikutip Ibnu Katsir menerangkan. Hanya saja sejarawan Mesir Muhammad bin Iyas mengungkap hal yang berbeda. Menurut dia, Adam menggauli Hawa di tempat khusus yang ada di surga Firdaus. Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Al-Bidayah wa An-Nihayah menjelaskan bahwa selama berada di surga, Adam sama sekali belum pernah menggauli Hawa. Hal ini bisa disimpulkan dari riwayat yang dituturkan oleh Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, Adam dan Hawa turun dari surga ke bumi dalam keadaan telanjang dan keduanya hanya mengenakan beberapa helai daun dari surga untuk menutup auratnya. Kemudian Adam merasa panas hingga ia duduk menangis sembari berkata kepada istrinya, "Wahai Hawa, sungguh hawa panas ini telah membuatku sakit." Maka datanglah Jibril kepada Adam dengan membawa kapas dan memerintahkan kepada Hawa untuk memintalnya. Setelah mengajarkan cara memintal padanya, setelah itu Jibril memerintahkan kepada Adam untuk menenun dan mengajarkan padanya cara menenun. Ia juga menambahkan, Adam belum pernah menggauli istrinya selama di surga hingga keduanya turun dari surga dikarenakan kesalahan mereka memakan buah pohon khuldi. Disebutkan juga dan keduanya tidur sendiri-sendiri. Salah seorang dari keduanya tidur di satu sisi, sedang yang lainnya tidur di sisi lain, hingga Jibril mendatangi Adam dan memerintahkannya untuk mendatangi istrinya. Ditambahkan, dan Jibril juga mengajarkan kepadanya bagaimana mendatangi istrinya. Setelah Adam mendatangi istrinya, Jibril menjumpainya dan bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan istrimu?" Adam menjawab, "Ia orang baik." Sedangkan Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam karyanya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman menuturkan tatkala Adam dan Hawa diantar malaikat sampai ke surga Firdaus, mereka berdua melihat ranjang dari permata yang mempunyai 700 kaki dari yakut merah dan di atasnya ada kasur dari sutra hijau. Malaikat berkata, "Wahai Adam, tinggallah di sini bersama Hawa." Maka keduanya turun dan duduk di atas ranjang tersebut. Lalu mereka berdua disuguhi 2 petikan anggur. Satu petikannya panjangnya sama dengan menempuh perjalanan sehari semalam. Mereka berdua makan, minum, dan bermain-main di taman surga. Apabila Adam ingin bersenggama dengan Hawa, maka dia masuk ke dalam kubah yang terbuat dari permata dan zabarjud. Mereka berdua ditutupi oleh satir yang berbuat dari sutra. Dan apabila Hawa berjalan-jalan di dalam istana, maka di belakangnya diiringi oleh bidadari yang tidak terhitung jumlahnya. Tulis Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas. Pernikahan Adam dan Hawa. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas menuturkan setelah Adam turun dari mimbar, dia duduk di antara para malaikat. Kemudian Allah menjadikan dia tertidur karena di dalam tidur itu
ada ketenangan bagi badan. Ketika tidur, dia melihat Hawa di dalam mimpinya, padahal Hawa belum diciptakan. Dia tertarik kepadanya ketika melihatnya. Kemudian Allah keluarkan dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Dari tulang rusuk itu diciptakanlah Hawa sama seperti bentuk Adam. Allah menciptakan Hawa dengan seindah-indahnya dan memberikannya 1000 keindahan bidadari. Maka jadilah Hawa wanita tercantik di antara sekian wanita yang kemudian menjadi anak-anaknya hingga hari kiamat. Dia memiliki 700 kepangan rambut, tinggi sebanding dengan Adam. Dia diberikan pakaian dan perhiasan dari surga, sehingga dia sangat bersinar lebih terang daripada matahari. Karena mimpi itu, Adam terbangun dari tidurnya dan ternyata dia mendapatkan Hawa telah berada di sampingnya dan membuatnya takjub. Adam terasuki syahwat kepadanya, maka dikatakan kepada Adam, janganlah engkau lakukan mengumpulinya sampai engkau membayar mas kawinnya. Adam bertanya, mas kawinnya apa? Allah menjawab, aku melarangmu mendekati pohon himtah atau gandum. Engkau jangan memakan buahnya, itulah mas kawinnya. Menurut sebuah riwayat, Allah berfirman yang artinya, berikanlah dahulu mas kawinnya. Adam bertanya, mas kawinnya apa? Allah berfirman, mas kawinnya adalah sholawat kepada nabiku dan kekasihku, yaitu Muhammad. Adam bertanya lagi, siapa gerangan Muhammad itu? Allah berfirman, dia adalah salah satu dari anakmu. Dia adalah nabi terakhir. Seandainya tidak ada dia, tentu aku tidak akan menciptakan makhluk. Selanjutnya Allah mengusap punggung Adam. Dari Adam dia mengeluarkan keturunannya yang banyak sekali seperti debu. Ada yang putih, ada yang hitam, ada laki-laki dan ada juga wanita. Dia mengalirkan cahaya kepada mereka dari cahaya-cahayanya. Barang siapa menangkap cahaya itu, maka dia menjadi orang yang beriman. Dan orang yang tidak mengambilnya akan menjadi kafir. Di antara mereka ada orang-orang yang mendapatkan cahaya yang berkilau. Adam bertanya, wahai Tuhanku, siapakah mereka itu? Dan Allah pun menjawab, mereka adalah para nabi dan keturunanmu, wahai Adam. Kemudian Allah mengawinkan Adam dengan Hawa. Itu terjadi pada hari Jumat menjelang sore hari. Oleh karena itu disunnahkan akad nikah dilaksanakan di hari Jumat. Menurut sebuah riwayat, Adam itu lebih menawan daripada Hawa, tetapi Hawa lebih lembut. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Ridwan, juru kunci surga, untuk mendekorasi gedung dan mendandani wildan, anak-anak yang ada di surga dan para bidadari. Adam diberi kuda yang diciptakan dari makhluk kasturi yang sangat harum baunya, yang diberi nama Maimun, yang larinya cepat bagaikan kilat yang menyambar. Ketika kuda itu sudah ada di hadapan Adam, maka Adam menungganginya. Sedangkan Hawa diberi unta dari surga yang di atasnya ada haudah dari permata. Hawa naik ke haudah yang ada di atas unta itu. Selanjutnya Jibril alaihissalam memegang kendali kuda. Mikail berjalan di sebelah kanannya dan Israfil di sebelah kirinya. Mereka membawanya jalan-jalan ke semua pelosok langit. Setiap kali melewati malaikat, Adam memberikan salam kepada mereka. Para malaikat berkata,
betapa mulianya makhluk Allah ini. Hawa ikut bersamanya, tetapi dia menunggangi unta. Para malaikat membawa mereka berkeliling sampai akhirnya mereka datang ke pintu surga. Mereka berhenti sejenak di depan pintu surga. Allah mewahyukan kepada Adam. Lalu ia bersabda, "Inilah surgaku dan rumah kemuliaanku. Masuklah kalian berdua ke dalamnya dan makanlah kalian berdua makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kalian berdua sukai. Dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini yang menyebabkan kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Demikian ulasan tentang kisah Nabi Adam ketika berada di surga. Semoga kisah ini memberikan inspiratif kepada kita dan semoga cerita ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.